Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini melanjutkan cerita kejadian yang juga diceritakan dalam Injil minggu lalu. Dalam Injil minggu lalu kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan, Yesus mulai mengajar tentang kerajaan Allah di dalam sinagoga di Kafarnaum, dan di sana juga ia menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, dikatakan demikian, dan orang-orang di sana, bahkan setan-setan itu mengakui otoritas Yesus. Kita renungkan minggu lalu tentang otoritas Yesus. Karena ia datang dari Allah, maka ia mempunyai otoritas mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dan ternyata kekuatan-kekuatan jahat pun taat kepadanya, karena setan-setan pun mengenal dia. Hari ini sesudah mereka beribadat di sinagoga itu di Kafarnaum, mungkin sore hari mereka selesai beribadat, lalu mereka mampir ke rumah mertua Petrus. Dan kalau kita mengunjungi situs itu yang disebut sinagoga dan rumah dari mertua Petrus memang dekat. Sekarang sinagoga itu masih ada sebagai puing-puing, dan bekas rumah atau di atas rumah mertua Petrus itu sekarang berdiri gereja di mana kita juga bisa merayakan Ekaristi. Nah, kelanjutan dari cerita ini pada Injil hari ini, kita lihat bagaimana Yesus mengambil inisiatif menyembuhkan mertua Petrus yang sakit demam. Tadi kata membangunkan, ia memegang tangannya dan membangunkan. Membangunkan itu adalah istilah teknis dalam Perjanjian Lama, memulihkan kesehatan seseorang dari keadaan sakit menjadi sembuh. Itu artinya dibangunkan. Juga menyembuhkan banyak orang lain ketika hari sudah mulai malam. Karena kalau hari sudah mulai malam, mereka tidak terikat lagi Taurat Musa. Selesai perayaan Sabat itu, maka orang berdatangan membawa orang-orang sakit dengan berbagai penyakit, dan Yesus menyembuhkan mereka. Bahkan juga mengusir setan-setan itu yang merasuki orang-orang itu. Lalu sesudah itu ada istilah teknis lagi di sana. Pagi-pagi buta Yesus keluar, mungkin sesudah istirahat malam, keluar pergi berdoa, berjumpa dengan Bapaknya. Hal ini, istilah ini mau menerangkan bahwa dalam doa subuh itu kemudian akan mengalami matahari terbit, dan sinar itu, cahaya itu selalu digambarkan sebagai Allah yang menyertai. Jadi lewat doanya subuh hari ketika matahari terbit, maka itu memberi kiasan Allah hadir. Di sana Allah hadir beserta dia. Namun Yesus kemudian yang dicari-cari itu mengatakan, mari kita pergi ke tempat lain, karena di tempat lain pun saya harus memberitakan, melaksanakan perutusan saya. Dalam cerita singkat Injil Markus ini, kita lihat keseluruhan tugas dari Yesus. Di samping yang minggu lalu mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir, mengatasi kekuatan-kekuatan jahat, juga ia berdoa dan ia pergi kemana-mana mewartakan Injil itu. Itulah tugas perutusan Yesus. Saudari yang terkasih, fokus renungan kita hari ini, hari Minggu ini, ialah cerita tentang penyembuhan orang sakit itu. Apa makna Yesus menyembuhkan orang sakit? Yang pertama, penyembuhan orang sakit ini
Yesus sebenarnya khawatir bahwa peristiwa itu dipelintir oleh setan-setan atau kekuatan jahat itu. Maka tadi kita masih mendengar, ia menyuruh setan-setan itu diam. Dan kita ingat beberapa kali Yesus sesudah menyembuhkan orang sakit, dia mengatakan, pergilah, jangan beritakan itu kepada orang lain, tapi orang tahu menyampaikan. Dan ini ternyata maksudnya ialah kekuatan jahat itu, setan-setan itu mengenal siapa Yesus yang datang dari Allah. Itu minggu lalu kita baca. Namun kepada manusia, setan-setan ini mau mengatakan bahwa Yesus itu memang hebat. Tetapi pada level seperti nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang sudah mereka alami. Dan bukan sesuatu yang istimewa yang datang dari Allah sendiri. Bahkan kemudian kita sebut sebagai putra Allah. Adalah Allah sendiri. Itu yang mau dipelintir oleh kekuatan jahat yang disebut setan itu. Memberi kesan kepada manusia bahwa ya itulah. Setinggi itulah yang bisa dibuat oleh Yesus bagi kamu. Sementara Yesus mempunyai rencana yang lebih, mewartakan kabar sukacita Injil, bukan hanya menyangkut sembuh dari penyakit, tetapi lebih dari itu. Kita ingat kembali suatu ketika Yesus menceritakan tentang penderitaan yang akan dialaminya. Lalu waktu itu dikatakan Petrus angkat bicara dan mengatakan hal itu tidak akan terjadi. Apa yang Yesus buat? Yesus bentak Petrus, diam. Persis kalau Yesus membentak setan itu, diam, jangan bicara. Karena mereka tidak mengerti, Petrus tidak mengerti apa maksud Yesus sengsaranya itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebelum pandemi COVID-19 ini, sebenarnya kita umat manusia cukup bangga dengan pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi medis untuk mengatasi penyakit-penyakit kita. Sekalipun HIV dan juga kanker masih terus menjadi momok yang menghantui kita. Tetapi dengan munculnya pandemi ini, lalu kita sungguh merasa bahwa kita belum mencapai banyak hal untuk menjaga kerapuhan kesehatan kita. COVID ini merajalela dan sungguh menggerogoti kekuatan kita menghadapi ini. Kita seakan putus asa. Nah, dalam kondisi semacam ini, lalu bukan hanya harapan hidup sebagai manusia yang seakan-akan memudar dalam diri kita, tapi ada yang lebih parah kiranya yang dialami oleh banyak orang, ialah hilangnya harapan dalam hidup ini dan bahkan hilangnya iman kita. Kita bisa merasakan dengan penyakit ini, penyakit yang kita tidak tahu bagaimana sembuhnya. Ada begitu banyak orang yang kehilangan harapan, kehilangan iman. Orang-orang terkasih tiba-tiba meninggal dan kita mulai bertanya, Tuhan, kenapa itu terjadi? Apakah Engkau adalah betul Allah yang mencintai kami? Bahkan pertanyaan bisa menjadi lebih jauh. Apakah Allah betul-betul Kau ada? Kenapa ini begini? Kenapa sakit ini begitu mendera kami? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dengan cerita penyembuhan hari ini membawa suatu kabar gembira bagi kita. Ia merubah pandangan
yang ada di zamannya itu tentang hubungan antara penyakit, penderitaan, dan dosa. Pada zaman Yesus dan dalam budaya Yahudi itu pada waktu itu, penyakit seringkali dikaitkan dengan akibat dari dosa. Dan karena itu penyakit disangkut pautkan selalu dengan kekuatan jahat, dengan setan-setan. Bahkan sampai sekarang pun saya kira masih cukup banyak orang yang setiap kali mengalami sakit, dia akan bertanya, apa salah saya? Apa dosa saya? Yesus menjelaskan kepada kita, tidak ada hubungan langsung antara dosa dan penyakit. Karena Yesus sendiri yang kita tahu tidak mempunyai dosa, tetapi sungguh menderita. Ia sakit, ia menderita di atas kayu salib itu. Bahkan begitu besarnya kesakitan itu sehingga ia juga mulai berteriak, "Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kata-kata yang sama keluar dari mulut kita ketika kita sakit berat, ketika orang-orang terkasih kita sungguh tergeletak dan tidak berdaya dalam keadaan sakit. Kita juga, "Bapa, Allah Bapa, kenapa engkau meninggalkan kami?" Bait pengantar Injil hari ini memberikan lukisan apa yang dibawa oleh Yesus sebagai kabar baru, kabar gembira itu. Di sana dalam Injil Matius bab 8 ayat 17, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Yesus menanggung penyakit kita. Artinya apa? Bahwa salib di mana Yesus tergantung memberi arti yang baru tentang adanya penyakit dan penderitaan yang kita alami, yang dialami manusia itu. Penyakit atau penderitaan bukan lagi kita alami sebagai hukuman karena dosa. Bahkan ada yang merasa itu sebagai kutukan karena dosa. Melainkan penyakit itu dialami sebagai penebusan dan pembebasan seperti yang dialami Yesus sendiri di atas kayu salib. Penyakit yang kita alami atau derita menyatukan kita dengan Yesus yang menderita di salib, tetapi sekaligus menguduskan kita. Bukankah Yesus yang menderita dan mati di salib adalah penebusan bagi kita, yang berarti pembebasan bagi kita? Saudara-saudari yang terkasih, kita semua terus berupaya untuk mengusahakan sebanyak mungkin penyembuhan, pembebasan diri kita, orang-orang terkasih juga dari penyakit, dari penderitaan. Namun dengan iman kita percaya bahwa Yesus melakukan juga hal itu bagi kita. Bahkan itu adalah penebusan, pembebasan dari Yesus sendiri, yang dalam salah satu prepasi misa arwah dikatakan pada saat itu nanti ia mengusap setiap tetes air mata. Ia memberi kehidupan baru. Ia memberi kebangkitan seperti dialami oleh Yesus sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita butuhkan memang bukan hanya kesembuhan fisik dari penyakit, tetapi juga timbulnya harapan dalam diri kita. Dan bahwa penderitaan itu karena sakit juga mempunyai makna penebusan dan pembebasan bagi kita.
Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1981 ditembak oleh seorang Mehmet Ali Akça di depan Basilika Santo Petrus, di lapangan Santo Petrus itu. Dan memang beberapa senti peluru itu tidak sampai mengenai hati atau jantung dari Sri Paus sehingga ia selamat. Namun ia menderita 2 tahun paling tidak untuk itu. Dalam penderitaan akibat tembakan itu, sesudahnya ia menulis suatu ensiklik surat gembala yang berjudul Salvifici Doloris, dalam bahasa Indonesia, penderitaan yang menyelamatkan. Dan pada artikel 23 beliau menulis begini: menderita, ini tentu saja dalam rangka penyakit. Menderita berarti dapat secara khusus menerima atau secara khusus menjadi terbuka terhadap karya kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang diberikan kepada umat manusia dalam Kristus. Penderitaan karena sakit ternyata juga mempunyai makna. Maka keadaan sakit atau penderitaan ini membuka bagi kita suatu hubungan antara kita dengan Yesus yang disalib. Suatu hubungan komunikasi yang istimewa. Orang sakit bukanlah orang yang pasif. Dia justru aktif dalam imannya untuk menemukan Allah yang menyelamatkan itu. Dan orang sakit memang membutuhkan perhatian kita juga, pelayanan kita, perawatan dan keahlian alat serta alat-alat medis yang maju untuk memperoleh kesembuhan. Namun lebih dari itu, setiap orang sakit juga membutuhkan harapan. Dan harapan inilah yang muncul dari iman. Bukan harapan lip service. Saya katakan harapan lip service itu biasanya kita katakan karena tidak tahu mau katakan apa. Kita hadapi orang sakit yang memang sekarat dan kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Kita masih bilang besok juga sembuh. Lip service bukan suatu harapan yang sesungguhnya. Yesus bukan memberi lip service harapan seperti itu. Ia memberi harapan yang merasuk ke dalam diri kita manusia sebagai gambar Allah. Maka keterlibatan kita dalam mengupayakan kesembuhan orang sakit adalah bagian dari mewartakan Injil. Dan dalam Injil tentang pengadilan terakhir, Yesus juga berkata kepada orang-orang yang diadili itu, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan yang harus masuk neraka, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Berarti Yesus mengakui peranan kita terhadap saudara-saudari kita yang sakit. Sikap dan perlakuan kita yang baik terhadap sesama yang sakit adalah bagian dari sikap Yesus sendiri. Maka bila ada orang sakit, kita terus mengupayakan pertolongan baginya. Dan kita bukan hanya dengan upaya-upaya dalam bidang biologis, medis, tetapi juga
dari segi harapan akan kehidupan dalam iman. Dan Yesus selalu menolong kita. Kita ingat doa singkat, doa sederhana dari dua perempuan di Betania, dua bersaudari, Marta dan Maria, ketika saudara mereka Lazarus sakit. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, dan itu adalah doa sebenarnya, dengan kalimat yang singkat namun sangat menyentuh dan juga sangat mujarab untuk didengar oleh Yesus. Kata-kata itu dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 3. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Doa yang singkat. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Dan doa itu didengarkan oleh Yesus. Kita semua juga berdoa untuk orang-orang yang sakit. Orang-orang terkasih yang menderita karena sakit ini. Namun dalam keadaan itu, kita juga mempunyai kewajiban bukan hanya menolong secara fisik, tetapi memberi harapan baru dalam iman seperti yang dibawa oleh Yesus. Bahwa penderitaan karena sakit pun mempunyai makna, membuka hati kita lebih lapang lagi bagi pekerjaan Allah dan bagi kehidupan kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, semoga pelayanan-pelayanan kita khususnya kepada saudara-saudari kita yang menderita karena COVID-19 ini sungguh menjadi bagian dari kata-kata Yesus itu, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Kita terus berdoa seperti Marta dan Maria. Tuhan, orang-orang yang Engkau kasihi sakit. Semoga Tuhan membantu kita semua. Amin.